Alhamdulillah kabar baik Bu Fikri. Oke. Saya di sini akan menjelaskan tentang fokus pendampingan pada pendampingan individu 3 ini, yaitu yang pertama refleksi hasil survei IFET 360 dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru gerak. Yang kedua, diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, diskusi hasil lokakarya 2, yaitu tentang keterlaksanaan dari tahapan kerja yang sudah dibuat kemarin. Apakah instrumen lembar umpan balik yang sudah dengan buat ini apakah sudah diupload di LMS? Alhamdulillah untuk lembar instrumennya sudah saya kerjakan dan sudah saya upload di LMS. Gitu ya. Lembarnya itu ada dari kepala sekolah, terus ada guru berapa? Gurunya 5, muridnya 5. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Bu Sari, dan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini. Hal yang sudah saya kerjakan selama 1 bulan terakhir di sini adalah saya sudah menerapkan pembelajaran yang saya peroleh dari kegiatan program guru penggerak ini, di mana program yang sudah saya terapkan di sekolah kami adalah tentang pembuatan keyakinan atau kesepakatan sekolah, serta membuat keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan untuk kegiatan tersebut juga sudah saya diseminasikan kepada rekan-rekan guru di sekolah tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi itu. Dan alhamdulillah untuk dampaknya itu sudah bisa diterapkan di sekolah kami ketika kami menghadapi ada beberapa murid kami yang melanggar peraturan atau mempunyai masalah-masalah tertentu. Kami sudah menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Seperti itu, Ibu. Oke, untuk tindak lanjutnya Bu Sari, sudah ya tadi? Sudah. Praktek secara langsung. Untuk pembelajarannya sudah dilakukan yang sesuai dengan 2.1, yaitu pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah untuk pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana saya melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan individu setiap murid. Sudah mulai saya terapkan di kelas saya. Berarti sudah dikelompokkan ya, sudah mengetahui ya. Itu cara pengelompokannya itu bagaimana? Dalam penerapannya biasanya saya membagi anak-anak itu ada beberapa kelompok. Jadi sudah saya kelompokkan antara anak yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah, di mana saya kelompokkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing agar saya lebih mudah dalam mengontrol atau membantu anak-anak dalam kegiatan belajar. Itu rencananya nanti pakai proses konten sama itu nanti dilakukan semua apa cuma 1 atau 2 saja? Dan kalau dalam kampanye itu nanti tergantung dari kegiatannya itu sendiri. Bisa nanti diterapkan memakai 3 itu, yaitu proses, prosedur, dan konten. Jadi tergantung dari materinya. Kemudian alhamdulillah saya apresiasi atas teman-teman yang sudah dilakukan sama Bu Sari selama 1 bulan ini ya Bu Sari ya. Di sini alhamdulillah
tingkat kemampuan, terus minat belajar dan daya belajar juga. Terus di diagram Freire kemarin jenengan kan juga menuliskan ada ciri-ciri, contoh dan non contoh dari pembelajaran berdiferensiasi sudah jenengan jelaskan juga. Kemudian di ruang kolaborasi jenengan juga sudah berkolaborasi dengan teman-teman juga. Kemarin apa yang dibahas itu tentang apa misalnya? Yang ruang kolaborasi Yang poin 2.1 itu oh iya, yang barusan ini atau yang kemarin? Yang pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan kemarin saya mendapatkan kelompok dan untuk kasus 3 yaitu jenjang SMA. Berarti kan meskipun kita itu dulu SD, tapi kita bisa merasakan bagaimana caranya nanti kita bisa itu mengajar SMP seperti apa. Dan jadi kita mengikuti guru penggerak ini, kita bisa memakai pengalaman-pengalaman dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Dan di sini saya akan menanyakan juga berdasarkan hasil tes 360 derajat dari asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi guru saya. Jelaskan menurut masing-masing responden dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah dulu apa yang perlu ditingkatkan lagi kalau yang dari kepala sekolah. Oh gitu. Kalau menurut keterangan dari ibu kepala sekolah saya, perilaku yang perlu saya tingkatkan dan tingkatkan adalah berbagi praktik baik terhadap teman sejawat serta melibatkan orang tua dalam mengambil peran pembelajaran dan pembiasaan anak di rumah dan pengembangan di sekolah. Itu yang disampaikan oleh orang tua ya. Memang selama ini belum dilakukan. ini mulai dilakukan. Untuk berbagi praktek baiknya, namanya juga ya, yang untuk apa? Destinasi ya, dan positif sama apa yang mau dilihat. Satu juga visi ya. Itu yang jadi kepala sekolah, tidak ada lagi yang lainnya Bu. Saya cuma itu saja. Ya, untuk pembelajaran sudah bagus. Secara umum sudah menguasai kompetensi guru penggerak, akan tetapi perlu peningkatan dalam melibatkan teman guru dalam praktik guru penggerak ketika mengajar. Jika guru tidak dapat menghadiri sesuai jadwal, guru dapat mengikuti helai waktu dalam praktik mengajar. Guru penggerak harus bersedia jika sewaktu-waktu diminta terlibat atau menjadi pengurus KKG atau komunitas profesi. Berarti cuma berbagi praktek baik serta melibatkan orang tua. Jadi yang dari kepala sekolah umumnya dari anak sejawat. Yang perlu diingatkan lagi. Mungkin yang perlu
diperlukan hebatnya spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode. Lalu yang terakhir ada harapannya adalah inovatif, mandiri, dan berpihak pada murid. Orang tua atau teman-teman datang ke sekolah untuk mengajar pada hari tertentu. Saya mungkin kalau melibatkan orang tua mengajar pada hari tertentu. Terus ada lagi. Yaitu Bapak Ibu Guru berbicara dengan orang tua saya tentang kegiatan saya di sekolah. Jadi mungkin saya belum bisa menerapkan setiap hari menceritakan tentang kegiatan bersama selama di sekolah. Lalu Bapak Guru bercerita akan mengikuti pelatihan atau rapat. Sama ini Bapak Ibu Guru menyediakan buku bacaan untuk kami baca di sekolah maupun di rumah. Sementara mungkin buku bacaannya yang bisa dibawa pulang hanya buku berupa LKS itu, tapi kita belum bisa memfasilitasi untuk memberikan macam-macam buku bacaan. Jadi mungkin adanya hanya di sekolah saja dan itu tidak bisa dibawa pulang. Mungkin kalau dibawa pulangnya juga boleh, tetapi tidak setiap hari. Oh ya, cuma itu ya dari murid, kemudian yang dari diri sendiri. Yang perlu saya tingkatkan adalah saya harus aktif mempelajari praktik baik dalam kepemimpinan dan atau pembelajaran dari sekolah lain untuk diterapkan di lingkungan sekolah saya. Mungkin saya mengajak rekan sejawat untuk melakukan refleksi terkait perbaikan kualitas praktik pembelajaran. Sudah saya lakukan, cuman belum bisa rutin atau belum bisa setiap hari dilakukan. Soalnya kadang-kadang kesibukan Iya, masing-masing. karena ada masing-masing yang Apa rencana usaha kedepannya untuk semakin merasa versi bergerak yang harus bisa diikuti? dan saya
berbagi pengalaman dengan rekan-rekan CIR lain, sharing atas apa nih hal-hal yang dia bagi alami di sekolah agar bisa mencari solusi bersama. Untuk IT apakah sudah ada peningkatan nih? Bisa nih? Jadi alhamdulillah itu karena dengan tugas-tugas di RMS yang secara rutin kita kerjakan, alhamdulillah untuk penguasaan IT juga sudah bertambah. Memang itu dibutuhkan. Dulunya sebelum mengikuti guru penggerak belum bisa nih kayak membuat PPT di Canva atau video di sekarang lama-lama alhamdulillah sudah bisa. Tapi harus ditingkatkan lagi siapa saja yang akan bisa dilibatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki. Kalau di sekolah mungkin yang akan saya dorong yang pertama itu kepala sekolah, rekan sejarah, serta manajemen juga. Apakah misalnya sudah menjadi modul 2.2 sudah menurut apa yang dipelajari pada modul tersebut? Pada modul 2.2 itu kita belajar tentang kompetensi sosial emosional dengan menerapkan 5 KSE itu, dan ternyata pembelajaran sosial emosional itu juga bisa kita terapkan di anak didik kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik. Dengan penerapan kompetensi sosial emosional itu dengan cara-cara banyak sekali cara yang sudah kita pelajari, salah satunya dengan cara teknik stop. Ibu, karena dengan teknik stop itu dapat membantu siswa mengurangi rasa stres. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan prestasi akademik siswa di sekolah. Serta anak-anak juga kita ajarkan untuk memanajemen waktu serta dapat bertanggung jawab atas keputusan pengambilan keputusan yang tepat. Itu yang saya pelajari Di modul 2.2 ya sudah dikatakan untuk teknik sekolahnya kepada alhamdulillah kemarin juga saya praktikkan untuk teknik stop itu pada anak didik saya, dan alhamdulillah sangat berantusias karena merupakan hal baru. Jadi saya sudah membawa peralatan yang kebetulan kemarin juga saya dapat dari Toka, yaitu berupa sound itu saya manfaatkan, saya bawa ke sekolah untuk mendengarkan musik atau lagu pada anak-anak dan anak-anak merasa lebih rileks. itu dilakukan sebelum pembelajaran ya? Iya, sebelum pembelajaran di sekolah. Terus gimana perasaan? Ya, ketika saya ajak anak-anak untuk menarik nafas, menarik nafas, itu dipraktekkan beberapa kali seperti itu, dan hasilnya setelah itu anak-anak menjadi lebih tenang, bisa mengkondisikan dirinya, dan tidak ramai. Sebelum dengan melakukan teknik stop itu, gitu, apakah ada perubahan sebelumnya menggunakan teknik stop dan sudah menggunakan teknik stop untuk anak-anak itu? Untuk anak-anaknya pastinya ibu sudah ada perubahan, di mana setelah menggunakan teknik stop itu anak-anak bisa menjadi lebih tenang, menjadi lebih sabar, dan tidak mudah marah atau tidak mudah emosi. Jadi setiap kali saya stop seperti itu anak-anak langsung bisa mengendalikan. Memang itu harus dilakukan ya bisa ini. Apa nanti itu anak-anak bisa menilai
saja yang sudah didiskusikan pada lokakarya bulan kemarin ya saya. Apakah Ibu telah menerapkan metode Naja untuk merencanakan perubahan pada diri? Alhamdulillah sudah saya terapkan proses itu dalam kegiatan sehari-hari. Setelah Ibu melakukan Naja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi Ibu Penggerak? Alhamdulillah bisa memperoleh hasil. Hasilnya tentu. Jadi terhadap satu perubahan menjadi tadi, apakah hasilnya sudah sesuai dengan visi Ibu Penggerak yang jalannya kedua? Alhamdulillah sudah itu. Nah, kakak satu dari saya adalah meningkatkan kemampuan bernalar kritis dan gotong royong siswa melalui kegiatan proyek. Itu contohnya seperti apa? Untuk contoh kegiatannya perubahan yang saya lakukan adalah di setiap pembelajaran yang saya lakukan, saya selalu membuat pertanyaan-pertanyaan tematik kepada para murid, di mana pertanyaan-pertanyaan tematik itu dapat mengajak anak-anak untuk berpikir secara kritis atau belajar berpikir. Dan setelah itu saya juga mengajak anak-anak untuk saling bergotong royong sehariannya. Dimana dalam kegiatan bergotong royong itu saya juga mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan proyek, yaitu memanfaatkan Apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Naja untuk perubahan diri Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? mungkin perubahan yang saya lakukan ini di dalam kegiatan nanti saya akan berkolaborasi dengan semua sekolah dengan saling berjawab agar apa yang kita harapkan itu dapat tercapai bersama-sama. Berarti juga melibatkan koordinator tentang sejauh juga ya. Sekarang kita melakukan refleksi ya di sini. Apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Apa yang membuat Anda cukup menarik menurut Ibu? Ya, alhamdulillah dalam proses pengembangan kali ini saya merasa sangat senang karena pastinya ibu mengajar praktik itu membantu saya untuk mengecek setiap semua tugas-tugas yang sudah saya lakukan atau yang belum saya lakukan dan selalu mengingatkan dan membantu saya untuk terus mengingatkan tentang proses-proses pembelajaran yang tujuan untuk mewujudkan visi yang sudah saya buat. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dalam pendampingan berikutnya? Yang sudah baik, ibu pengajar praktik sudah melaksanakan tugas individu ini dengan mencapai waktu dan melaksanakan semua prosesnya. Mungkin yang perlu ditingkatkan itu kesiapan saya dalam menyiapkan
kecil gitu, anak kelas 1, meskipun banyak kegiatan tapi jangan lupa jangan harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, apalagi mulai modul 2 ini sangat banyak sekali gitu. Dulu di modul 1 enak, kita bisa lihat kegiatannya, tugas-tugasnya, tapi di modul ini nanti lambat laun akan semakin banyak juga gitu. Nanti dengan juga akan diajak membuat sebuah program kegiatan yang ada di sekolah ini untuk anak didik juga, dan nantinya juga hasilnya bisa digunakan untuk panen hasil. Di situ nanti anak-anak kalau bisa itu diajak untuk menghasilkan barang yang nantinya bisa dengan gunakan untuk panen hasil. Untuk menyusun RPP-nya sudah disusun dari yang berdiferensiasi kemarin. Apakah sudah mengandung unsur diferensiasi kompetensi sosial emosional, budaya positif, budaya positifnya? Apakah sudah? Ya. Tujuan pembelajarannya apa bisa ya? Tujuan pembelajarannya siswa dapat menyebutkan nama-nama ruang sesungguhnya seperti kubus, balok, dan bola. Serta siswa dapat memberikan ciri-ciri bangun ruang sederhana melalui sentuhan, penginatan, dan penglihatan. Siswa dapat membuat bangun ruang sederhana dari berbagai media. Itu berarti pelajaran matematika. Itu nanti dengan mengajarnya itu baca bisa ya. Nanti waktu lokal 4 ya, jadi nanti pembelajarannya kepada anak-anak itu nanti saya lihat cara pembelajaran dengan untuk medianya kira-kira apa yang digunakan. Berbagai macam bangun ruang. Itu nanti bentuknya itu abstrak apa konkret? Kerja konkret seperti apakah seperti itu nanti kegiatannya? Terus yang lainnya apa kegiatannya? nanti yang anak juga akan menghitung benda yang sama seperti itu, mengamati perada berbagai benda dan menghitung jumlah benda yang sama. Nanti KTP-nya coba diberikan ke saya, gitu. Kemudian nanti saya berikan umpan balik. Siapa tahu nanti ada masukan dari saya, gitu. Kalau nanti sudah bagus ya sudah tidak apa-apa, digunakan untuk pada waktu pertandingan ini di tempat waktu dengan mencoba. Untuk jadwalnya observasi nanti 2 jam, berarti dari pagi nanti saya di sini di rumah nanti jadwalnya disusun lagi sampai ya, cuma itu saja. Ini nanti saya minta filenya, jika nanti ada masukan
ada